我启动地上的符阵定住他。Halo guys, balik lagi nih bersama Mimin from Zero. Kali ini Mimin bakal bawain sebuah cerita Donghua yang baru aja rilis dengan judul Mysterious Treasure atau Shenzang. Sinopsis singkat dari Donghua ini juga bakalan Mimin ulas, di mana ada seorang pemuda bernama Fang Yi yang bekerja sebagai seorang arkeolog dan pecinta barang-barang kuno. Di suatu hari, Fang Yi harus menyelamatkan nyawa dari rekannya dengan pergi ke dalam sebuah gua yang dipenuhi dengan energi yin ekstrim. Dan yap, dengan kemampuan dan kekuatannya, Fang Yi berpetualang bersama dengan 3 orang rekannya. Bagaimanakah kelanjutan cerita dari Mysterious Treasure ini? Ya udah deh, langsung saja kita rekap ceritanya guys. Di suatu malam, tepatnya di sebuah pemakaman, ada 2 orang pencuri yang mencoba peruntungan dengan menyusuri makam guna bisa mendapatkan barang berharga. Tak lama berselang setelah mereka mulai mencari barang-barang berharga, tiba-tiba saja datang seorang wanita yang merupakan kolektor barang antik bernama Chuxia. Bukan hanya nyamperin kedua pencuri ini, Chuxia juga kelihatan menggunakan motornya untuk menghajar sekaligus menangkap kedua pencuri makam yang sudah meresahkan. Setelah memukul jatuh kedua pencuri, Chuxia menggunakan handphone miliknya guna mengabarkan kepada rekan-rekan kerjanya lewat grup WhatsApp bahwa dia sudah berhasil menangkap 2 orang pencuri bodoh. Terlihat di dalam grup WhatsApp, Bang MC kita yang bernama Fang Yi tidak bisa datang membantu karena dia banyak kesibukan dalam 2 hari ini. Di saat Chuxia sedang sibuk mengabarkan lewat grup WhatsApp, salah seorang pencuri berusaha untuk melarikan diri. Chuxia yang berusaha mengejar sempat dilempari bom rakitan oleh salah seorang pencuri ini. Namun cukup beruntung dengan keahlian bela dirinya, Chuxia mampu untuk menendang bom rakitan tersebut hingga berbalik arah ke hadapan si pencuri. Momen ini pun digunakan oleh Chuxia untuk kembali memberi pelajaran kepada si pencuri. Namun sayangnya ketika melakukan tendangan ke badan si pencuri, tiba-tiba saja struktur tanah di sekitaran mereka berdua menjadi runtuh karena efek bom yang sebelumnya meledak. Terlihat si pencuri jatuh ke dalam reruntuhan sementara Chuxia berhasil dengan cepat mengaitkan tali pengaman agar dia tidak terjatuh ke bawah reruntuhan. Namun nasib kurang baik malah menimpa gadis ini karena sisa-sisa reruntuhan yang terjatuh mau tidak mau membuatnya harus masuk ke dalam reruntuhan mengikuti si pencuri yang jatuh duluan. Beberapa saat setelah jatuh ke dalam reruntuhan, Chuxia mengecek kondisi dari si pencuri yang ternyata masih bernafas. Dia pun kemudian meminjam senter si pencuri untuk mencari tahu tempat apa yang sebenarnya dia masuki sekarang. Dari struktur dan gambar-gambar pola ukiran yang terlihat, Chuxia memastikan bahwa dia sedang berada di sebuah makam kuno. Chuxia yang berusaha untuk masuk lebih jauh menelusuri makam kuno tiba-tiba mendapat serangan dari si pencuri yang berhasil sadarkan diri. Beruntung di sini dia berhasil menghindar sekaligus mendapati kalau patung-patung pasukan yang ada di dalam lorong makam mulai bergerak menyerang mereka berdua. Scene pun kemudian berpindah kepada seorang pemuda atau Bang MC kita yang bernama Fang Yi yang sudah mengunjungi makam sang guru. Fang Yi juga bercerita kalau beberapa waktu yang lalu dia sempat berkunjung ke rumah sang guru yang sekarang sudah menjadi tempat yang cukup sunyi. Selain itu, 3 bulan yang lalu dia juga sudah mentaati perintah gurunya untuk turun gunung dan membuka sebuah toko barang antik dengan beberapa rekannya. Diketahui kalau Fang Yi sedari dulu memang banyak membaca buku tentang barang-barang kuno, jadi pengetahuannya tentang barang-barang kuno tidak perlu diragukan lagi. Selain itu, Fang Yi juga masih penasaran tentang apakah sebenarnya kalung kepingan Gabala yang selama ini sudah dia pakai sejak kecil.
Beberapa waktu yang lalu, kalung Gabala berhasil menyelamatkan Fang Yi dari sebuah mobil yang ingin menabraknya. Tidak hanya itu saja, Gabala juga membantu Fang Yi dalam berlatih metode kultivasi yang cukup misterius. 还传授给我一套神秘的修炼之法，度过了多少岁月，竟让我成为了一名异能者。 Fang Yi merasa penasaran tentang siapakah identitas asli dari dirinya karena dulu gurunya pernah menyebutkan bahwa kalung Gabala sudah ada menggantung di leher Fang Yi ketika sang guru menemukan dia. Di satu sisi, ternyata sedari tadi Fang Yi sedang diawasi oleh seekor kucing merah yang sepertinya mempunyai kekuatan misterius. Bersamaan dengan itu pula Fang Yi mendapatkan telepon dari rekannya yang mengabarkan bahwa Chu Xia menghilang tanpa jejak di pemakaman kemarin malam. Singkat cerita, ketika Fang Yi sudah sampai di toko miliknya, dia sudah bertemu dengan kedua orang rekannya yang bernama San Pao dan juga si gendut. Fang Yi di sini kelihatan langsung membuat sebuah ramalan heksagram untuk mengetahui keadaan dari Chu Xia. Dan yap, benar saja dalam ramalan heksagram yang digunakan terlihat bahwa keadaan dari Chu Xia sedang berada dalam bahaya. 阁下解释，百初下有生命危险。 Fang Yi pun kelihatan marah kepada Sang Pao dan juga gendut karena sebelumnya mereka bertiga sudah sepakat bahwa San Pao dan gendut akan menemani Chu Xia menangkap pencuri di sebuah makam. Namun ya di sini San Pao beralasan kalau dia dan gendut terlalu asik bermain game hingga melupakan janji dengan Chu Xia. Gendut juga mencoba untuk melacak lokasi dari Chu Xia dari grup WhatsApp, namun lokasinya tidak ditemukan. Karena heksagram mengarah ke selatan kota, Fang Yi meminta gendut untuk mencari tahu lokasi makam yang berada di sekitar sana. Dan gendut pun kemudian menemukan satu lokasi makam yang memang terletak di pinggiran selatan kota. 确实有，在城南荒郊。我们走。Singkat cerita, Fang Yi sudah sampai di sebuah pemakaman yang terdapat di selatan kota. Dia pun langsung melihat kembali heksagram serta menemukan bahwa lokasi makam ini sebenarnya adalah makam dari makhluk abadi. Beberapa saat kemudian, San Pao dan gendut berhasil menangkap salah seorang pencuri yang sebelumnya berhasil ditangkap oleh Chu Xia. Tanpa banyak basa-basi, Fang Yi langsung menunjukkan jepretan foto dari Chu Xia kemarin untuk menanyai apakah si pencuri melihat Chu Xia atau tidak. Pada awalnya si pencuri kelihatan takut dan mengaku tidak melihat Chu Xia, namun setelah San Pao mengancam akan memenjarakan si pencuri, akhirnya dia mengakui kalau Chu Xia menghilang bersama dengan rekannya karena masuk ke dalam sebuah lubang yang berada di belakang Fang Yi. Saat Fang Yi berusaha mendekat ke arah reruntuhan di hadapannya, terlihat bahwa Gabala menjadi semakin panas, menandakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia pun segera mengajak kedua orang rekannya untuk turun ke dalam reruntuhan makam guna memeriksa apakah benar Chu Xia berada di sana. Tidak lupa, Fang Yi juga meminta San Pao dan gendut untuk menggunakan kalung giok penekan energi yin sebelum mereka masuk ke dalam reruntuhan makam. Sementara untuk si pencuri, San Pao memborgolnya di dahan pohon agar dia tidak bisa kabur sebelum mereka semua kembali. Mereka bertiga pun mulai turun ke dalam reruntuhan makam dan memeriksa keadaan karena kondisi reruntuhan makam ini bisa dibilang cukuplah gelap. Sampai di dalam sebuah lorong, Fang Yi kembali membuka heksagram guna bisa menunjukkan kemanakah arah yang akan mereka lewati selanjutnya. Di saat yang bersamaan, gendut juga menemukan sebuah benda yang dia anggap cukup berharga. Setelah Fang Yi melihat benda tersebut, dia berkata bahwa benda yang ditemukan oleh gendut tidak berharga dan secara khusus Fang Yi meminta kedua rekannya untuk tidak mengambil apapun di makam ini karena ditakutkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. 别拿墓室里的东西。书还不知道在哪儿呢。急什么？ Kelihatan gendut pun sedikit mengeluh karena perintah dari Fang Yi ini karena dia merasa biaya sewa toko mereka bulan ini akan jatuh tempo dan jika tidak mempunyai uang maka mereka semua akan diusir.
Beberapa saat kemudian mereka bertiga sudah sampai di pusat makam dan Fang Yi menemukan bahwa ada sebuah pola array pelindung tingkat tinggi yang mengelilingi pusat makam ini. Di satu sisi gendut malah kembali membuat ulah dengan mengambil sebuah batu permata yang terletak di sebuah patung. Diambilnya batu permata ini membuat patung-patung yang sebelumnya mengejar Chu Xia kembali bergerak untuk menuju pusat makam. Mendapati momen ini pun Fang Yi meminta gendut untuk melepaskan batu permata yang ternyata adalah sebuah batu yin ekstrim. Pecahnya batu yin ekstrim yang gendut ambil membuat seisi pusat makam menjadi aktif, tidak terkecuali para pasukan patung yang datang menyerang mereka bertiga. Cukup beruntung di sini dengan kemampuannya, Fang Yi berhasil menekan energi yin ekstrim yang terdapat di pasukan patung dan yap, dengan sekejap pasukan patung langsung tidak bisa bergerak. 最危险的就是这种极阴之气。 Fang Yi pun kemudian berkata jika makam yang dipenuhi dengan energi yin ekstrim ini adalah makam dinasti Hanwu. San Pao di sini secara tidak sengaja membuka tutup peti makam yang berada di hadapan mereka dan betapa kagetnya mereka bertiga ketika mengetahui isi peti makam adalah Chu Xia. 这么重，我怎么可能推得动？ 丞相， Namun di sini Chu Xia sudah tampak berbeda karena seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi yin ekstrim, jadi bisa dibilang dia sudah kehilangan kesadaran. Fang Yi yang mencoba untuk menekan energi yin ekstrim kelihatan gagal karena energi yin ekstrim terlalu banyak di dalam tubuh Chu Xia. Dia pun kemudian mencoba untuk menggunakan array rune tingkat tinggi yang berada di sekitaran makam serta meminta San Pao dan juga gendut untuk menahan Chu Xia terlebih dahulu selagi dia mengaktifkan semua array rune. 我启动地上的符阵定住他。 Dan yap, setelah semua array rune aktif, Fang Yi berhasil menekan energi yin ekstrim yang ada di dalam tubuh Chu Xia sekaligus menyelamatkan San Pao dari serangan tombak. Tiba-tiba saja peti-peti berjatuhan sendiri dari arah atas dan menutup formasi arah yang digunakan oleh Fang Yi kepada Chu Xia. Hal ini pun membuat Chu Xia kembali mengamuk, namun cukup beruntung amukan tersebut tidak sekuat amukan sebelumnya. Fang Yi pun kemudian memukul tengkuk Chu Xia guna bisa membuatnya pingsan terlebih dahulu. Di saat Chu Xia sudah pingsan, tiba-tiba saja makam tempat mereka berpijak perlahan runtuh. Namun dia cukup beruntung mereka bertiga bisa membawa Chu Xia serta menyelamatkan diri keluar dari makam. Singkat cerita, berita runtuhnya sebuah makam sudah tersebar dan di saat itu pula Fang Yi berbicara kepada San Pao kalau dia sudah menekan energi yin ekstrim di dalam tubuh Chu Xia. Namun tetap saja dalam kurun waktu 1 bulan mereka harus menemukan sebuah tempat yang dipenuhi dengan energi yin ekstrim guna bisa menghilangkan seluruh energi yin ekstrim di dalam tubuh Chu Xia. Beberapa saat kemudian, gendut memberi kabar kepada San Pao dan juga Fang Yi bahwa dia sudah menemukan informasi kalau ada seorang kakek bernama Aming yang berhasil menemukan tempat yang dipenuhi dengan energi yin ekstrim. 极阴石， 去找这个阿明公。 Singkat cerita, Fang Yi, San Pao dan juga gendut pergi ke sebuah desa tempat di mana kakek Aming berada. Tentu saja mereka juga membawa Chu Xia yang kelihatan sudah sadarkan diri. Fang Yi memberitahu Chu Xia bahwa tujuan mereka datang ke desa ini adalah untuk menemukan kakek bernama Aming yang pernah menemukan gua dengan energi yin ekstrim yang cukup tinggi. Di sini Chu Xia kembali mengingat beberapa jam sebelum mereka berangkat ke desa ini, di mana gendut, San Pao dan juga Fang Yi saling berdebat karena gua tempat mereka akan membawa Chu Xia dikenal sangat berbahaya. Chu Xia sendiri merasa tidak nyaman karena harus merepotkan rekan-rekannya yang bahkan harus mengorbankan nyawa demi kesembuhan dirinya.
Fang Yi sendiri tidak punya pilihan lain karena dia tidak akan membiarkan Cusia mati begitu saja. Begitu pula dengan San Pao dan juga Gendut yang merasa kalau Cusia sudah banyak berjasa kepada mereka. Jadi kali ini mereka akan membalas semua kebaikan Cusia selama ini. 那天若是我们陪你一起去，我们3兄弟可是明事理的人，有本事你吐一个给我看看。 Beberapa saat kemudian mereka berempat bergegas masuk ke kediaman kakek Aming dan menemukan sebuah keramaian. Ternyata di sini ada beberapa orang datang langsung dari kota karena ingin membeli sebuah kayu yang cukup berharga. Fang Yi sendiri mengetahui kalau jenis kayu yang hendak dibeli adalah kayu mawar kuning yang memang dikenal cukup berharga. Diketahui kayu mawar kuning cukup berharga karena warnanya kekuning-kuningan, teksturnya yang lembut dan menyegarkan, serta bisa menjadi sebuah furnitur dengan nilai harga yang cukup tinggi. Salah seorang warga kemudian nyeletuk kalau kayu di hadapan mereka semua adalah milik kakek Aming. Dan yap, betul, hal tersebut pun membuat Fang Yi sadar kalau kakek Aming yang mereka cari ada di hadapan mereka semua pada saat ini. Kakek Aming sendiri terpaksa menebang kayu mawar kuning yang masih kecil tersebut karena dia harus mengobati cucunya yang sedang lumpuh. Karena jika tidak, dia pasti akan membiarkan pohon mawar kuning beberapa tahun lagi untuk tumbuh agar bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi. 森林里木头少得很，人肯定比现在翻个一番。 Seorang pengamat kayu bernama Tuan Zhao yang disewa oleh bos wanita pembeli kayu mengatakan kalau kayu yang dijual oleh kakek Aming kualitasnya tidak cukup bagus. Hal ini tentu saja membuat kakek Aming merasa sedih karena bagaimana bisa dia akan mengobati cucunya jika kayu mawar kuning tidak bisa terjual dengan harga tinggi. Di saat yang sama, Fang Yi berbicara kepada San Pao dan juga Gendut kalau kayu mawar kuning biasa disebut juga jantung kayu. Semakin tua usianya, maka akan semakin gelap pola di dalam kayu tersebut, serta akan membuat harga si kayu melambung tinggi. Bos wanita si pembeli kayu pun pada akhirnya hanya berani menawar semua kayu mawar kuning dengan harga 80.000 yuan saja. Harga itu didapat juga untuk menandakan kesepakatan awal kerjasama antara bos wanita dan kakek Aming. Jadi jika kakek Aming punya kayu mawar kuning lagi, maka dia bisa menjual kayu tersebut kepada bos wanita. Kakek Aming di sini kelihatan meminta Tuan Zhao untuk melihat lagi kayu mawar kuning miliknya karena mungkin saja pengamatan sebelumnya sudah salah. Namun ya di sini Tuan Zhao tidak meragukan pengamatannya sendiri karena dia merupakan konsultan yang sudah cukup berpengalaman. Tuan Zhao bahkan bertaruh jika memang kakek Aming tidak percaya, mereka bisa membelah kayu mawar kuning dan melihat sendiri kalau kayu tersebut memang berkualitas rendah. Jika pengamatan Tuan Zhao salah, maka dia bersedia menaikkan harga tawaran, dan jika pengamatan Tuan Zhao benar, maka kakek Aming tidak akan mendapatkan bayaran dari bos wanita. Tiba-tiba saja Fang Yi menyambung dan berbicara kalau dia ingin membeli semua kayu kakek Aming dengan harga 200.000 yuan. Keputusan Fang Yi ini sempat dikeluhkan oleh Gendut karena mereka merasa tidak punya uang sama sekali. Akan tetapi di sini kelihatan kalau Cusia akan mensupport Fang Yi dengan uang yang dia miliki agar bisa membeli kayu yang dimiliki oleh kakek Aming. 那就这么，我出20万。喂，我的一哥，家里都快揭不开。哎，初夏。 Atas izin kakek Aming, Fang Yi kemudian mengecek semua kayu mawar kuning yang ada dan mendapati kalau nilai jual kayu mawar kuning ini sebenarnya melebihi 200.000 yuan yang akan dia tawarkan. Ocehan Fang Yi ini tentu saja membuat rekan dari Tuan Zhao sedikit kesal karena dia merasa kalau Fang Yi sudah meragukan pengamatan dari Tuan Zhao. Di saat yang sama, Cusia kemudian berbicara, sebaiknya mereka tidak perlu berdebat, di mana Cusia menawarkan mereka untuk bertaruh saja. Jika Fang Yi ataupun Tuan Zhao benar, maka mereka bisa mendapatkan uang sebanyak 500.000 yuan dari rekening Cusia. Keputusan Cusia bertaruh ini tentu saja membuat Fang Yi kaget, di mana ternyata Cusia sangat mempercayainya dalam hal pengamatan kayu. 那当然，这位小兄弟怎么称呼？
Bos wanita pun kemudian menyetujui taruhan yang disebutkan oleh Chu Xia serta memperingati Tuan Zhao jika Fang Yi menang mungkin saja Fang Yi akan menggantikan posisi Tuan Zhao sebagai konsultan kayu di pavilion milik bos wanita ini. Di saat yang sama Fang Yi meminta kakek Aming untuk tidak khawatir karena walaupun nanti Fang Yi kalah taruhan dia tetap akan membayar kayu milik kakek Aming seharga 200.000 yuan. Setelah mendapat persetujuan, akhirnya Fang Yi memilih kayu yang paling kecil guna melakukan taruhan dengan Tuan Zhao. Sementara itu, Tuan Zhao sendiri memilih kayu yang cukup besar. Keputusan Fang Yi memilih kayu yang kecil ini sempat diragukan oleh si gendut karena menurut pengamatan gadgetnya, kayu yang dipilih Fang Yi tidak memenuhi kualitas. 也就这根还不错，你来节目。一哥选的木头也太细了。 Ketika Fang Yi hendak duluan memotong kayu pilihan Tuan Zhao kelihatan merasa sedikit kurang setuju. Namun ya di saat itu pula bos wanita langsung menyambung pembicaraan agar Tuan Zhao mengizinkan Fang Yi menggunakan parang untuk memotong kayu pilihannya. Momen ini pun membuat Gendut dan San Pao langsung bergosip di mana mereka menganggap si bos wanita sepertinya menyukai Fang Yi. 方毅既然有这个心，就让他来吧。这美女是不是看上我们一哥？ 赵老师，恭喜你！ Setelah Fang Yi memotong kayu pilihan dari Tuan Zhao, kelihatan bahwa kayu yang dipilih mempunyai kualitas yang cukup bagus. Hal ini pun membuat Tuan Zhao terpana sembari meminta maaf karena dia sudah salah dalam melakukan pengamatan sebelumnya. Ditambah lagi, Tuan Zhao juga sangat percaya diri bisa mengalahkan Fang Yi dalam taruhan kali ini. Setelah Fang Yi memotong kayu kecil pilihannya, terlihat bahwa Tuan Zhao cukup kaget karena kayu kecil tersebut ternyata punya kualitas yang begitu tinggi. Di saat yang sama, bos wanita yang sudah mengetahui kalau Fang Yi memenangkan taruhan langsung menyerahkan uang sebanyak 400.000 yuan kepada kakek Aming sebagai tanda jadi kesepakatan pembelian kayu. Terlebih lagi di sini bos wanita juga memperkenalkan diri kalau dia adalah Bai Susin dari toko furnitur kayu Baisi dan langsung mengundang Fang Yi agar menyempatkan diri datang ke toko yang dia miliki. 我是唐城白氏珠宝的白素心。有机会会前来拜访。 Setelah Bai Susin pergi, kakek Aming sangat berterima kasih karena Fang Yi dan rekan-rekannya membantu mendapatkan uang hari ini untuk pengobatan cucunya. Sebagai tanda terima kasih, kakek Aming juga akan memberikan 100.000 yuan kepada Fang Yi. Fang Yi sendiri menolak untuk menerima uang tersebut karena ya tujuan mereka datang ke tempat ini memang ingin menemui kakek Aming. Akhirnya kakek Aming pun mempersilahkan mereka berempat untuk masuk terlebih dahulu ke dalam rumah. 这次我们是专程来找您帮忙的。跟我来。走。 Setelah berbicara kalau mereka berempat ingin pergi ke gua rahasia, kakek Aming kelihatan sangat marah karena dia tidak ingin Fang Yi dan yang lain berada dalam bahaya. Namun ya di sini Fang Yi menjelaskan kalau mereka tidak punya pilihan lain karena ini demi kesembuhan dari rekan mereka Chu Xia. Jadi mereka harus pergi ke tempat yang dipenuhi dengan energi yin ekstrim seperti gua yang ditemukan oleh kakek Aming. Perdebatan yang terjadi di antara mereka berdua membuat cucu dari kakek Aming yang bernama Ahzu keluar dari kamarnya. Melihat Ahzu yang menggunakan kursi roda membuat Fang Yi langsung berbicara kalau dia bisa menyembuhkan kelumpuhan dari kaki Ahzu. 让这位姑娘重新站起来。我愿意让这哥哥试试。 Dan yap, setelah beberapa saat berlalu, Fang Yi dengan kemampuannya berhasil membuat Ahzu bisa berjalan kembali. Hal ini pun membuat kakek Aming sangat senang sembari menyatakan kalau dia bersedia mengantar Fang Yi dan rekan-rekannya untuk pergi ke gua rahasia. 也会带你们到溶洞的。阿明公， Singkat cerita, kakek Aming dan Fang Yi beserta yang lain sudah di perjalanan menuju gua rahasia. Di sini Fang Yi meminta kakek Aming untuk tidak memberitahukan kepada siapapun kalau sebelumnya dia sudah mengobati kelumpuhan kaki Ahzu. Kakek Aming pun berjanji akan menjaga rahasia tersebut karena merasa apa yang dilakukan oleh Fang Yi juga adalah sebuah keajaiban.
Tiba-tiba saja mereka semua dikagetkan dengan kedatangan dari beruang hutan yang hendak menyerang gendut yang berdiri di barisan paling belakang. Cukup beruntung. Yap, 2 kali pukulan yang Fang Yi berikan membuat beruang hutan menjadi takut dan secara perlahan meninggalkan mereka semua. Setelah mereka melanjutkan perjalanan, gendut kelihatan marah-marah karena nyawanya hampir saja melayang ketika mendapat serangan beruang hutan. Dia juga merasa trauma dan tidak akan pernah datang ke tempat ini lagi. Di saat yang sama, Fang Yi memberi Cusia air minum sembari mengingatkan agar Cusia tidak terlalu memikirkan omelan dari si gendut. Sementara itu, kakek Aming memberitahu kalau gua rahasia yang dicari berada di puncak gunung yang ada di hadapan mereka semua pada saat ini. Beberapa saat kemudian, mereka berlima sudah mencapai puncak gunung dengan menaiki sebuah tebing terlebih dahulu. Ketika sudah sampai, kakek Aming memberitahu kalau desanya bisa nampak dari ketinggian gunung pada saat ini. Di saat itu pula Fang Yi menyadari kalau bentuk desa dari kakek Aming seperti sebuah araiba gua, di mana bisa dipastikan makhluk abadi yang berada di dalam gua rahasia mempunyai kekuatan seperti kekuatan yang dimiliki oleh Fang Yi. Mereka pun bergegas berjalan ke depan gua rahasia. Di sini pula Fang Yi meminta kakek Aming untuk menunggu di luar saja, dan jika dalam kurun waktu 24 jam mereka tidak keluar, kakek Aming dipersilahkan untuk mencari sebuah bantuan. Kakek Aming sendiri kelihatan mengingat-ingat kejadian di masa lalu di mana ada rombongan orang yang mati di hadapannya karena mencoba untuk masuk ke dalam gua rahasia ini. Dan momen ini pun membuat kakek Aming memutuskan untuk ikut dengan rombongan Fang Yi masuk ke dalam gua. Namun ya tentu saja Fang Yi tidak mengizinkan hal tersebut karena dirasa cukup berbahaya. San Pao juga meminta kakek Aming untuk mempercayai Fang Yi karena secepatnya mereka juga akan keluar dari dalam gua. Karena ini sudah keputusan Fang Yi dan yang lain, kakek Aming meminta mereka semua untuk segera keluar jika terjadi sebuah keanehan di dalam gua. Sementara itu, gendut yang memang penakut meminta kepada Fang Yi agar dia diperbolehkan berada di luar saja bersama dengan kakek Aming. Namun ya terlihat di sini San Pao tidak membiarkan hal tersebut serta langsung menyeret gendut masuk ke dalam gua. Setelah beberapa saat masuk ke dalam gua, terlihat ada seekor laba-laba yang seperti sedang memantau Fang Yi dan kawan-kawan. San Pao sendiri merasa ada yang aneh dengan gua ini karena kondisinya lebih dingin ketimbang makam kuno yang mereka masuki beberapa hari yang lalu. Di saat yang sama, heksagram di tangan Fang Yi merasakan bahwa gua ini memang memiliki sebuah energi yin ekstrim yang mereka cari. Cusia bertanya kepada Fang Yi, kenapa di gua ini tidak ada satupun batu yin ekstrim seperti makam kuno yang mereka masuki kemarin. Fang Yi menjelaskan bisa saja batu yin ekstrim sudah dihancurkan yang menyebabkan tidak ada satupun batu yin ekstrim di dalam gua ini. Beberapa saat setelah kembali melanjutkan perjalanan, Cusia mulai merasakan hal yang aneh di tubuhnya dan benar saja dia kembali menjadi seperti zombie karena pengaruh energi yin ekstrim. Hal ini pun membuat Fang Yi langsung menggunakan Gabala guna bisa menekan energi yin ekstrim dan membuat Cusia sadar kembali. Mengetahui kalau Gabala sangatlah kuat, Cusia pun merasa tertarik serta meminta Fang Yi untuk menyerahkan Gabala kepadanya. Namun ya tentu saja Fang Yi menolak karena Gabala adalah harta peninggalan orang tuanya, jadi tidak bisa berada di tangan sembarang orang. Gendut dan San Pao pun langsung bertanya siapakah orang tua dari Fang Yi karena sampai saat ini mereka berdua tidak mengetahuinya.
Fang Yi kemudian menceritakan kalau dia tidak mengetahui siapa kedua orang tuanya, dan dulu ketika sang guru menemukan Fang Yi yang masih bayi, kalung Gabala sudah menggantung di leher Fang Yi. Kekuatan yang dimiliki oleh Fang Yi saat ini adalah sebuah bukti di mana Gabala sudah mengakui dia sebagai tuanya. Dan mungkin saja orang tuanya juga punya kekuatan yang sama seperti yang dimiliki oleh Fang Yi pada saat ini. Mereka pada akhirnya melanjutkan perjalanan untuk menemukan tempat energi yin ekstrim paling kuat berada di dalam gua ini. 去找溶洞里极阴之气最盛之处。 Ketika berada di sebuah jalan, mereka berempat melewati tumpukan kristal yang menandakan bahwa di dalam gua ini ada sebuah aliran sungai. Di saat yang sama dari arah kejauhan, mereka berempat masih diawasi oleh laba-laba yang sebelumnya sudah mengawasi dari depan gua. Tiba-tiba saja... 哎，这是怎么回事啊？快跑！朝前跑！ Kristal-kristal di sekitar jalan gua runtuh tanpa alasan, dan juga beruntung Fang Yi berhasil menyelamatkan rekan-rekannya dari reruntuhan kristal tersebut. Menurut Fang Yi, kristal-kristal yang pecah ini menandakan bahwa mereka semua hampir sampai ke tempat di mana energi yin ekstrim terkuat berada. Di saat itu pula, Gendut dan Sanpao memberitahu kalau liontin giok yang mereka gunakan terlihat pecah, dan ya hal yang sama juga terjadi pada liontin giok milik Chuxia. Keluhan rekan-rekannya ini membuat Fang Yi mau tidak mau harus kembali memurnikan liontin giok mereka semua. Dia juga meminta waktu setengah jam untuk memurnikan serta memperingati agar rekan-rekannya beristirahat terlebih dahulu dan jangan berkeliaran di dalam gua.哦， 哎，胖子，你想不想？ Di saat Fang Yi sedang sibuk memurnikan liontin giok, Sanpao malah memaksa Gendut untuk menemaninya mencari tempat untuk kencing. Hal yang ditakutkan oleh Fang Yi pun terjadi, di mana kabut berwarna ungu mulai timbul serta mengepung Sanpao dan juga si Gendut. Kabut ini pun membuat mereka berdua menjadi ketakutan dan tidak bisa lari kemanapun. Namun juga beruntung tiba-tiba saja datang Fang Yi menolong mereka berdua. Namun hal mengejutkan kembali terjadi. Yap, benar, di sini Fang Yi kelihatan tidak seperti biasanya. Ternyata Sanpao dan juga si Gendut sedang terkena sebuah ilusi yang membuat mereka membayangkan hal yang tidak-tidak. Fang Yi pun mengira bahwa kolam di depan Sanpao dan juga Gendutlah penyebab utama mereka berdua terkena sebuah ilusi hingga bisa menjadi pingsan seperti sekarang. Mau tidak mau, Fang Yi pun di sini harus menekan ilusi yang ada di dalam tubuh Sanpao dan juga Gendut hingga mereka berdua kembali sadarkan diri. Ketika mereka berdua tersadar, Sanpao dan Gendut langsung berteriak karena mereka mengira kalau Fang Yi yang duduk di dekat mereka saat ini adalah Fang Yi yang mengerikan sebelumnya. 刚才就被水潭蔓延的水汽给迷住了。 Beberapa saat kemudian, Fang Yi sudah menjelaskan kalau mereka berdua terkena sebuah kabut ilusi. Dia juga memberikan liontin giok yang sudah dimurnikan kepada Sanpao dan juga si Gendut, sembari memperingati agar lain kali Sanpao dan si Gendut tidak berkeliaran di dalam gua. Sementara itu, Chuxia kelihatan memandangi kolam hijau di hadapannya serta merasa kalau kolam ini seperti mempunyai sesuatu energi yang cukup aneh. Fang Yi juga memikirkan hal yang sama dengan Chuxia, namun untuk kali ini dia meminta Chuxia untuk kembali ke tengah gua terlebih dahulu guna bisa melanjutkan perjalanan. 护身玉佩都搞定了，我们继续向前。 Dan yap, scene ini juga sekaligus mengakhiri episode kali ini ya guys. Gimana nih menurut kalian donghua barunya? Kalau misalnya bagus, komen di bawah ya, ntar Mimin lanjut. Donghua ini sendiri tayangnya setiap hari Selasa guys, jadi Mimin bakalan
update setiap hari Selasa, insya Allah kalau nggak sibuk. Yaudah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, bye bye.